Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, para bapak ibu, mari kita bersyukur pada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang sangat banyak yang dicurahkan, diberikan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk belajar bersama, untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi yang terkait dengan masalah adab-adab yang diajarkan oleh syariat kepada kita. Salawat berikut salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia dan kepada kita semua serta seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mentaati beliau, mentaati perintah-perintah Rasulullah SAW hingga nanti akhir zaman. Amin. Para bapak sekalian, para ibu, pada malam hari ini kita akan membaca di antara adab yang terkait dengan masalah jenazah, adabul janaiz, adab-adab yang terkait dengan masalah jenazah. Janaiz jamak dari janazah atau jinazah, dua-duanya bisa, namun yang lebih fasih katanya jinazah, sehingga di tempat kita pun disebut apa Pak? Jenazah, ya, lebih dekat dengan ji tadi. Nah, di sana ada adab-adab yang perlu kita perhatikan terkait dengan masalah jenazah. Yang pertama adalah adamun na'i. Ya, tidak melakukan na'yu. Apa itu na'yu? Na'yu adalah yang dilarang di sini, yaitu na'yunya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia zaman dulu itu, orang-orang jahiliyah, mereka kemudian mengutus seseorang untuk mendatangi, kalau orang itu adalah orang yang terkenal Pak ya, jadi orang yang punya kedudukan di masyarakatnya, itu diutus seseorang naik kuda kemudian datang dari rumah ke rumah, diumumkan dan dipanggil, ya, orang-orang dipanggil, ayo datang dan sebagainya. Ini zaman dulu demikian, dan ini yang dilarang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi, beliau berpesan kepada anak-anaknya, ya, kepada keluarganya. Beliau mengatakan, idza mittu, bila saya nanti meninggal dunia, fala tu'dzinu bi, ya, jangan kalian itu la tukhbiru bi mauti ahadan, jangan kamu kabarkan kematian saya pada seorang pun. Nah, ini maksudnya adalah tadi yang kita sebutkan tadi Pak ya. Jadi keliling kemana-mana untuk ngabari orang-orang dan memanggil mereka supaya datang. Ini dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu. Maka ini oleh Hudzaifah, beliau tidak mau demikian. Inni akhafu ayyakuna na'iyan, karena sungguhnya saya itu takut kalau hal-hal tersebut termasuk dari an-na'yu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yanha 'anin na'i, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu melarang dari an-na'yu. Ya, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memang di sana para ulama berbeda pendapat tentang mengumumkan, ya, boleh tidaknya mengumumkan, ya, diumumkan kalau ada orang meninggal dunia. Ya, para ulama, jumhur ulama, ya, seperti dalam madhab Maliki, Hanafi, kemudian Syafi'i dan juga Hambali, mayoritasnya mengatakan boleh sekedar mengumumkan. Ya, yang tidak boleh ada tadi, itu sampai kemudian datang dan memanggil orang supaya datang, datangi dari pintu ke pintu, kemudian juga disebutkan keutamaan dari orang tersebut, maka ini yang tidak diperbolehkan. Adapun sekedar mengumumkan, maka ini tidak mengapa berdasarkan hadis-hadis Nabi yang lain. Nabi ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Raja Najasyi, Raja Basyah itu meninggal dunia, maka beliau mengumumkan di tengah para sahabatnya, kemudian mensolatkan dengan solat apa Pak namanya Pak? Waib. Ya, dengan solat waib. Demikian juga ketika Rasulullah SAW itu tidak dikabari sama para sahabat tentang meninggalnya salah satu dari marbot masjid,
ya, wanita yang hitam yang biasa resik-resik masjid meninggal dunia tidak dikabari Nabi. Maka Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahuku? Dan demikian berarti dikabari. Nah, ala kulli hal, kalau sekedar mengumumkan saja maka ini tidak mengapa. Namun kalau kemudian sampai datang ke rumah-rumah, memanggil orang, dipanggil supaya datang, ayo datang, ayo datang, maka ini yang termasuk diantara yang dilarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua diantara adabnya adalah adamu latmil hudud wa syakkil juyub, yaitu tidak boleh sambil kalau zaman dulu itu ada yang demikian Pak ya. Ya, ketika ada yang meninggal dunia, keluarganya kemudian itu menampar pipi-pipi mereka sendiri karena saking sedihnya, atau sampai merobek-robek bajunya sendiri. Ini zaman dulu. Nggak tahu kalau di zaman sekarang masih ada atau tidak. Mungkin di sebagian tempat Pak ya. Ya, di kabilah tertentu, suku tertentu, daerah tertentu mungkin masih ada yang demikian. Ya, termasuk diantaranya mungkin orang-orang Syiah ya masih demikian kelihatannya. Maka yang demikian dilarang, tidak boleh. Sebagaimana hadis dalam Sahihain, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena ada para sahabat Nabi itu disebut Abadillah, itu namanya Abdullah semua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, banyak gitu ya. Maka harus dijelaskan biasanya para ulama siapa Abdullah di sini. Adapun kalau misalnya tidak diketahui juga, maka ini juga tidak mengapa. Ya, misalnya ada Abdullah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau misalnya periwayatnya tidak tahu misalnya ini Abdullah siapa, maka ini tidak layadur, tidak memberikan bahaya pada hadis tadi. Karena yang jelas yang meriwayatkan adalah sahabat Nabi, dan para sahabat Nabi semuanya para ulama mengatakan kulluhum udulun. Semua sahabat Nabi itu adil. Kalau meriwayatkan hadis mesti diterima. Ya, mesti diterima dengan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga rekomendasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan tentang mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala sudah ridho pada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun juga ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ya rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadilan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Maksudnya laisa minna ma'syarul muslimin, bukan termasuk dari bagian kami kaum muslimin. Ya, kalau ada ungkapan demikian, wa hadhil kalimat tadullu ala anna al-fi'l al-maqruna ma'aha minal kaba'ir. Kalimat ini, kata-kata ini kalau disebutkan sama Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk dari bagian kami kaum muslimin, ini menunjukkan apa? Bahwasanya yang disebutkan setelahnya adalah termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar, bukan golongan kami. Siapa mereka? Man latamal hudud, yaitu orang yang menampar-nampar pipinya. Ya, kalau kita lihat perayaannya orang-orang Syiah itu seperti itu ya, jadi tampar-tampar. Ini enggak nyontohi Pak ya, ini sekedar apa namanya? Ya, biasanya seperti ini. Ya, tamparnya keras-keras. Bahkan kalau mereka biasanya orang-orang Syiah itu pakai bola berduri juga itu. Ya, yang itu apa namanya? Dipukul-pukulkan sendiri, apa punggungnya sampai berdarah-darah. Kadang sampai pakai pisau anaknya sendiri juga gitu. Ya, katanya supaya ikut merasakan penderitaannya Sayyidina Husain. Dan tentu ini sebuah hal yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dilihat juga siapa yang membunuh Husain sendiri juga orang-orang yang ada di Kufah itu sendiri. Ya, yang kalau dilihat dari referensi orang Syiah sendiri, ya Imam Ali pun mengatakan ya orang-orang yang paling tidak bisa dipercaya adalah orang-orang Kufah, ya, yang membela Ali sendiri. Ya, termasuk Sayyidina Husain. Kenapa beliau sampai kemudian meninggal di Karbala itu juga karena tipu daya orang-orang Kufah waktu itu. Ya, orang-orang Syiah itu yang mengundang siapa? Ya, Husain untuk datang ke sana dengan mengatakan kami sudah siapkan ratusan ribu orang untuk membela Anda. Datang Husain ke sana. Ternyata bagaimana? Ditinggal kemudian orang yang membelanya.
Nah, itu kan pengkhianat kan itu kan. Nah, ternyata kemudian mereka mengatakan ya anak turunannya orang-orang Syiah bahwasanya Husain ya dibunuh oleh ya siapa namanya keturunan Muawiyah, dan mereka kemudian membuat acara ya untuk mengenang kematiannya, padahal orang tua mereka sendiri ya dari moyang mereka sendiri yang justru mengantarkan kematian Husain. Demikian ya. Demikian juga tidak termasuk bagian dari kami wasyaqqal juyub ya, yang merobek-robek pakaiannya. Ya, itu artinya juyub itu seperti ini Pak ya. Jadi kalau baju itu untuk masuknya seperti ini, itu soek gitu ya, disobek. Wada bidakwal jahiliyah, demikian juga orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, seperti orang-orang yang meratap ya, bengok-bengok meratap ketika ada orang meninggal dunia. Maka ini tidak boleh. Sekedar menangis boleh. Ya, Nabi juga ketika putra beliau yaitu Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis. Tidak sekedar yang wanita ya. Ya, bahkan Nabi pun menangis ketika anak beliau meninggal dunia, demikian juga cucu beliau meninggal dunia. Ini tidak menunjukkan ketidakterimaan dengan takdir, tidak. Ya, menangis boleh, namun ya tidak terucap dari lisan kecuali yang baik-baik, dan tidak ada dalam hati kecuali ridho pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kalau seorang kemudian menangis sambil mengatakan bahwasanya saya tidak terima dengan takdir ini, ya saya tidak terima dengan ya musibah ini sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan dan termasuk ya seruan dari seruan jahiliyah. Oleh karena itu setiap kita para bapak sekalian, para ibu, meskipun mendapatkan musibah, siapa di antara kita yang nggak pernah dapat musibah? Ya, karena negeri ini, negeri dunia adalah darul ibtila, negerinya ujian, negeri yang di sana ada musibahnya, ono senenge, ono susahe, ya ada gembiranya, ada sedihnya. Yen ora ono susahe, ora ning kene, sumben ning surga. Ya. Maka bagaimana orang yang mendapatkan musibah harus bersabar, dan dia di antara bentuk kesabaran adalah ini, menjaga lisan seseorang. Ya, termasuk juga ketika orang yang tidak sabar adalah orang yang banyak mengadu pada manusia. Ya, banyak sambat karo menungso, dan itu tidak menyelesaikan perkara, tidak menyelesaikan perkaranya. Tapi kalau kita kemudian kita mendapatkan musibah, mendapatkan kekurangan dan sebagainya, kita mengadunya pada Allah, insya Allah selesai. Tapi kalau ngadunya pada manusia, yakin tidak akan pernah selesai itu. Ya, dan justru akan menjadi seperti apa? Seperti orang yang makan tidak pernah kenyang, minum tidak pernah hilang hausnya. Sebagaimana minum apa Pak? Air laut. Semakin diminum semakin tambah haus. Itu kalau kita mengadunya dan kemudian mintanya terus pada orang. Namun kalau kita mintanya pada Allah, mengadu kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berhenti kita mintanya pada Allah, mengadunya pada Allah, insyaallah jalan keluar akan segera datang. Itu Pak ya. Ini tentu yang pertama untuk diri saya sendiri dan juga untuk para jamaah sekalian. Nah, dari sini bisa diambil faedahnya, dari sini tahrimul latmil hudud wa syaqqil juyub indal musibah, diharamkannya menampar-nampar pipi, kemudian juga merobek-robek baju ketika mendapatkan musibah. Dan yang semisal dengan ini, orang jambak rambutnya gulung-gulung, jungkel-jungkel, apa mulai Pak, mecahi piring, apa mulai baru itu gelo mesti, wah madang malah entek piringnya, apa dapat musibah dibantingi kabeh. Ya lagi arep mangan wis rampung musibahe, wis tenang, arep mangan bingung saiki malah. Dan dia dipecahi kabeh kok. Ya malah ruwet dhewe kan gitu ya. Kemudian kedua, wujubus sabri indal musibah, wajibnya bersabar ketika mendapatkan musibah. Ini sing wajib. Sing luwih dhuwur melih jenenge ridho. Nah, itu Pak ya. Ini yang lebih lagi. Ini poin plusnya, wis untuk sing wajib tambah sing sunnahnya, atasnya itu apa? Ridho. Ya, maka ini juga sebuah hal yang mestinya menjadi upaya kita untuk bisa ridho. Ora kur sekedar sabar tapi iso
Itu makanya diantara yang kita baca dikir-dikir pagi petang kita apa itu? Raditu billahi robba wa bislami dina wa Muhammadin sallam nabiyya. Nah, kalau bisa demikian juga semoga dengan itu nanti kita ketika berada di alam kubur mendapatkan fitnahnya kubur, kita bisa jawab 3 pertanyaan. Ketiga pertanyaan kan itu juga. Ya. Terkait dengan itu tadi raditu billahi robba. Pertanyaannya bagaimana? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa ma nabiyuka? Sapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Kan itu semua itu. Ya, ketika mendapatkan fitnah kubur. Kembali kita ulangi, fitnah kubur itu adalah pertanyaan dari malaikat di alam kubur. Adapun adab kubur sendiri lagi. Demikian juga fitnah di neraka sendiri, pertanyaannya malaikat untuk membuat orang yang masuk neraka semakin sedih, semakin gerantes, adabnya beda lagi, gitu kan. Nah, ini para yang sekalian, wajibnya bagi kita yang kedua, wajibnya bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya, yang ketiga tahrimun niyahah 'alal mayyit, diharamkannya niyahah meratapi ya atas kematian. Sing boten angsal meratap yen nangis oleh secukupnya, ora usah geru-geru. Ya nggih, cukupnya gitu ya. Kemudian yang keempat min alamatis tasakhut ala aqdarillah syaqul juyub walad mil hudud wa da'wati bid'ah jahiliyah, sebagaimana di atas. Termasuk diantaranya, diantara bentuk enggak ridho itu pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala tadi, ya merobek baju, menampar pipi, dan memanggil atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan juga semua yang disebutkan tadi itu termasuk diantara kabair. Apa itu kabair? Dosa-dosa yang besar. Nah, ini diantara ciri-cirinya, karena Rasul mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk bagian dari kaum muslimin. Bukan berarti ini orangnya kafir, tidak, namun ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga ada muniyahah, tidak bolehnya atau tidak meratap, tadi sudah disebutkan sebagiannya. Ya, tidak meratap tadi dengan teriak-teriak sebagainya ketika mendapatkan musibah atau menghadapi jenazah. Ya, sebagaimana hadis sahih dari Ummu Atiyah, ya, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan wanita. Beliau mengatakan akhadha alaina Nabi SAW indal bai'ah, Rasulullah mengambil dari kami ketika berjanji setia kami itu apa? Alla nanuha, kami itu tidak mengangkat suara ketika mendapatkan musibah, meratap, bengok banter. Ya, bengok-bengok, misalnya bengok-bengok Pak ya. Nah, ini yang diminta sama Nabi dari para wanita, karena yang biasanya kadang-kadang tidak kuat ngadepi apa namanya Pak? Musibah, ya, ada yang meninggal dunia dari kerabatnya atau mungkin ayahnya atau suaminya atau anaknya, biasanya para wanita. Benar sebutan Pak? Ini ibu-ibu mungkin boten, nah, gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, nanti nangis sambil bengok-bengok misalnya. Maka ini tidak boleh. Para Rasulullah mengambil ya perjanjian dengan para wanita demikian. Misalnya kan kadang-kadang kita dengarkan kayak gitu juga. Wah, Pak, gue mati sih Pak. Aku njur melu sopo. Misalnya kayak gitu ya. Dan sebagainya. Maka ini hal yang hendaknya kita tahan para ibu sekalian. Para bapak juga demikian tentu saja ya Pak ya. Ya, saya enggak rela dengan takdirnya Allah, aku kurang terima karo takdir Allah, misalnya demikian, maka ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu haddatsahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah mengatakan arbaun 4 fi ummati, pada umatku, min amril jahiliyah, yang termasuk dari perkara jahiliyah, termasuk perangai-perangai kebiasaan orang jahiliyah zaman dulu, layat rukunahunna, yang mereka itu belum meninggalkannya, jadi tersisa nih ya sebagiannya. Apa itu? Yang pertama al-fakhru fil ahsab, yaitu membanggakan kedudukan, ya, kelebihan diri, ya, termasuk juga bagaimana ya kemuliaan diri dan sebagainya. Ini termasuk hal yang kaitannya dengan perangai jahiliyah. Jadi membanggakan kelebihan diri
sendiri atau kelebihan dari keluarganya, keturunannya. Ini termasuk perangai jahiliyah. Para Bapak sekalian, ini tentu sekali lagi untuk pertama untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian. Kenapa demikian? Karena setiap kita pasti diberi sama Allah kelebihan yang tidak diberikan pada orang lain. Benar Pak ya? Semua orang. Anak kita juga demikian, dikasih sama Allah kelebihan dewi-dewi. Ono sing pinter iki, ono sing pinter matematika, ono sing pinter iki, pinter dodol, pinter macam-macam itu. Ya, semua dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada yang lain. Nah, ini kadang-kadang kita digoda, ya, dibisiki oleh setan juga untuk membanggakan apa yang menjadi kelebihan kita. Lalu sebutan Pak, ya kan? Maka ini yang harus berusaha kita, ya, kendalikan. Karena ini termasuk dari, ya, perangai jahiliyah. Termasuk juga membanggakan garis keturunan. Kowe ngerti parah? Ya, kadang-kadang sama orang lain. Aku iki cek darah biru. Kowe darah opo kowe? Ngerti lah darah biru? Keracunan. Saya kayak itu Pak ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena apa? Termasuk diantara perangai jahiliyah. Wah, aku iki lho, aku cek margane, aku iki cek keturunane sapa Mbak? Ki Ageng Selo. Ngerti Ki Ageng Selo? Sing nyekel bledek. Sen itu. Mboten angsal, Pak. Ya, itu ya, Pak ya. Ini termasuk dari perangai jahiliyah. Kalaupun kita betul mendapatkan kelebihan dari satu sisi kehidupan kita, sekali lagi itu adalah yang ngasih siapa, Pak? Allah sing layak dipuji mboten kula panjenengan sami. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang layak dipuji. Demikian juga apapun itu. Nggih, ilmu. Nggih, makanya para ulama mengatakan orang diberi ilmu itu bukan untuk dibanggain, namun itu menjadi, ya, kesempatan bagi dia untuk bersyukur. Kok iso dikai ilmu? Ya. Orang diberi kelebihan macam-macam kan itu kan. Ono sing kei bondo. Mana Pak yang lebih baik? Ada orang dikasih harta. Lagi yang lain lagi dikasih ilmu, yang lain lagi dikasih pinter, yang lain lagi dikasih pinter matematika, lagi fisika, yang lain lagi dikasih kelebihan kekuatannya, yang lain lagi dikasih kelebihan pinter dalam menyampaikan omongannya. Mana Pak yang lebih baik dari itu semuanya, Pak? Yaitu Rasul mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum lin nas. Orang yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari semua tadi siapa? Yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu Pak ya. Jadi dengan semua kelebihan tadi diupayakan untuk bisa ngasih manfaat untuk orang lain. Sing kei tenaga panjenengan ngasih manfaat sama orang lain dengan tenaganya. Yang kasih kepintaran, manfaatkan untuk ngasih manfaat orang lain sebanyak-banyaknya. Yang dikasih ilmu juga demikian, dikasih pinter bicara juga demikian, kasih pondo yang ngeten bicaranya iso ngasih manfaat untuk orang lain. Maka dia akan menjadi orang yang paling Allah cintai. Semua punya kesempatan. Namun sekali lagi tidak boleh itu semua kita banggakan. Ini ujian untuk kita semuanya. Ya, karena kebanggaan dengan itu semua itu yang menjadikan, atau bahkan kalau sampai pada tingkat lebih lagi kesombongan, lihat bagaimana iblis diusir sama Allah Subhanahu wa taala dari surga, menjadi makhluk yang terlaknat sampai hari kiamat. Ya, dia mengatakan ana khairum minhu. Ya Allah, kok sampai Adam yang disuruh malaikat sujud sama dia. Ana khairum minhu, sementara saya ini sing luwih apik timbang, saya lebih dibandingkan Adam. Engkau ya Allah ciptakan Adam dari tanah. Lanah tidak. Ya, sementara saya dari apa, Pak? Dari api bulat-bulat. Gitu kayak ngono ya. Ya, Pak ya, logikanya iblis kayak gitu. Nah, berbangga dengan unsuriyah. Maka ini tidak boleh yang demikian. Ya, kalau kita kemudian sampai mencontoh demikian, kita berarti mencontoh apa yang dilakukan oleh iblis. Maka ini sekali lagi bagi kita semuanya perjuangan, Pak. Ini bukan berarti saya ngomong wis iso mboten, ini juga berjuang terus. Karena perjuangan kita tidak pernah berhenti semuanya sampai kita dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu majelis seperti ini yang menjadi tempat kita saling mengingatkan. Atos sing diparing kelebihan ojo nganti kemudian berbangga diri sampai kemudian juga menyombongkan diri, ampun ngantos. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya wa ta'nu fil ansab. Demikian juga yang tidak boleh termasuk di antara perangai jahiliyah adalah mencela
keturunan. Ya, bagaimana mencela keturunan ini? Yaitu menjelek-jelekkan keturunan orang lain. Ya, termasuk juga berarti bagaimana melebihkan, menganggap lebih baik keturunannya dia sendiri. Mboten nonton, Pak. Makanya di Arab sana juga, di Saudi itu orang belajar akidah banyak sing jenenge garis keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana enggak enggak ada yang menonjol-nonjolkan diri. Ada di antara mereka ulama, banyak juga yang orang awam juga. Mereka tidak menonjolkan diri mereka sendiri, tawadhu mereka. Dan ini yang contohkan oleh moyang mereka yang mulia. Siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bagaimana Fatimah saja ketika Rasulullah berpidato di hadapan orang-orang kafir Quraisy, minta apa wahai Fatimah? Wahai Fatimah bintu Muhammad, putrinya Muhammad. Dulu ini sing langsung nih, Pak. Ya, minta apa saja sama ayah. Tapi kalau kamu nggak beriman, nggak amal soleh, saya nggak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu Pak ya. Ya maka ini tentu ya orang-orang yang garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW lebih dekat, mungkin orang Quraisy Pak ya. Bahkan yang tinggal di sana kan orang Quraisy itu, banyak orang Quraisynya. Itu membanggakan garis keturunannya kepada Rasulullah SAW. Mereka berusaha betul-betul tawadhu, ya mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sadar kalau nggak punya ilmu ya wis belajar sama yang lebih berilmu. Maka kita lagi di garis keturunan kalau Nabi kita ya anten mboten nggih kita nggih. Sama Nabi Muhammad anten mboten Pak. Kinten Pak. Ra ono iki bapak kula jenenge Ismun, mbahe marto sinten melih. Bar niku mbah sinten melih kata Jawa kabeh, Pak. Ya. Lebih enggak lebih tidak pantas lagi ya untuk membanggakan diri kita sendiri sampai kemudian juga mengejek atau menjelek-jelekkan garis keturunan orang lain. Nah, kita semuanya bagaimanapun juga sama ya, asalnya juga Nabi Adam dibuat jadi tanah, nggih binjing nggih mantu nggih jadi tanah lagi. Ya, oleh karena itu tidak pantas melebihkan diri sendiri dan juga menjatuhkan orang lain, garis keturunan orang lain. Ya, ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wal istisqa, demikian juga termasuk perangai jahiliyah istisqa bin ujum. Ya, meminta atau menganggap turunnya hujan dengan bintang, minta hujan dengan perantara bintang. Sebagaimana orang Arab jahiliyah zaman dulu mengatakan demikian, kita diberikan hujan karena adanya bintang itu. Kenapa Pak biasanya Pak? Oh, kalau ngibatan apal niku. Ya, maka ini tidak boleh. Kalau meyakini betul-betul bintangnya dengan ada bintang itu yang menurunkan, syirik akbar bisa. Kalau kemudian mengatakan itu perantaranya, turunnya hujan dengan perantara bintang itu, ya bisa menjadi syirik yang kecil. Ya, ini tidak boleh. Ya. Kemudian juga waniyahah, ya sebagaimana yang kita sebutkan di awal, yaitu buka alal mayit bisiyah, yaitu menangis dengan disertai meratap, mengeraskan suara ya ketika ada yang meninggal dunia. Dan Rasulullah mengatakan an-naihatu, wanita yang menangis dengan meratap tadi ketika ada yang meninggal dunia, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia itu tidak bertobat sebelum meninggalnya, karena ini termasuk dosa besar. Ya, dia enggak tobat dari perbuatannya itu, tidak menyesalinya, tidak minta ampun kepada Allah, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Ya, berdiri di padang mahsyar, wa alaiha sirbalum min qatiran, maka dia nanti akan diberikan pakaian dari ter apa ter pakai? Aspal panas. Ya, ngeri ini. Wadirun min jarobin, demikian juga jubah dari kudis. Wah, ngeri banget ini. Nah, ini termasuk apa? Berarti menunjukkan ini dosa besar karena disebutkan oleh Nabi di sana ada ancaman hukumannya. Jadi termasuk dosa besar itu kalau disebutkan ancaman hukumannya juga di akhirat. Nah, ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ibu, di antara perangai-perangai jahiliyah yang disebutkan oleh Nabi. Dari sini bisa diambil faedahnya dari tadi, at-tahdhiru minan niyah 'alal mayyit, yaitu peringatan dari menangis
pada mayit dengan disertai ratapan, kemudian meninggikan suara, ya, dan tadi mengumpat takbir dan sebagainya. Ini ada larangannya. Kemudian yang kedua, la tanqatu taubah illa bil mauti. Tobat itu tidak terputus sampai datangnya kematian. Artinya dengan sebesar apapun dosa kita, selama kita belum meninggal dunia, berarti Allah masih berikan kesempatan untuk bertobat, dan Allah akan terima itu sebesar apapun dosa-dosa kita. Ya, makanya sekali lagi Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, ajib tuh, saya tuh heran, kok ada orang yang binasa, ya, sementara wa indahu, ya, an-najah, sementara orang tadi punya kunci keselamatan, kunci untuk, ya, kesuksesan. Apa itu? Para sahabatnya Ali bertanya, apa itu kunci yang dia punyai? Al-istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat pada Allah. Selama dia masih bertobat pada Allah, minta ampun pada Allah, maka pintu tobat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga, ya, pintu tobat tidak tutup kecuali bila matahari terbit dari sebelah barat, artinya terjadinya hari kiamat. Kemudian yang ketiga, keharaman 4 perkara yang disebutkan di atas, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan 4 perkara yang dilarang, termasuk perangai dari, ya, jahiliyah. Yang keempat, di antara adab terhadap jenazah adalah takthirul musallin al mayit, memperbanyak orang yang mensolatkan jenazah. Nah, ini kalau banyak sami diupayakan apabila takziah bisa ikut mensolatkannya, karena ini termasuk amal yang soleh yang ganjarannya besar. Yang Rasulullah mengatakan 1 qirot itu kalau mengantarkan sampai ke liang lahat, berapa Pak? 2 qirot. 1 qirotnya seperti pahalanya seperti 1 gunung besar. Wah, ini menunjukkan ganjaran ini tergede tenan iki. Iki so ilang ya nopo Pak? Nggih, pahala ini kata sini bisa hilangin bagaimana kalau orang diantaranya miara anjing di rumahnya. Wah, itu bahaya itu. Yang ranti kepulauan Pak nggih. 1 harinya kurang sekirot loh Pak. Sak gunung pahala ini hilang terus. Ya, kalau apa namanya? Tidak ada keperluan miara anjing. Tapi yang punya keperluan, ada kebutuhan mendesak. Bagaimana? Boleh Pak? Boleh mboten? Boleh, seperti orang bagaimana jaga apa Pak? Jaga kebunnya, jaga ternaknya, boleh dia piara. Atau juga kondisinya sangat genting, wakeh begal, yang umai rano anjing, ya, bagaimana Pak? Serbu begal bagaimana misalnya? Boleh mboten niki? Imam Malik mengatakan boleh. Ya, soalnya apa? Ternake oleh dijogo kok, jomene wong yang sampai ke begal, nyawanya terancam, hartanya terancam, gitu Pak ya. Maka yang demikian diperbolehkan. Sampai Imam Malik mengatakan, saya enggak, kalau apa namanya, kalau ada begal, ya, jangankan anjing, singa aja saya piara di rumah, benora dirampok, gitu Pak ya maksudnya ini. Ya, ini kalau enggak ada keperluan enggak boleh. Yang kurangnya sampai sehari sampai 1 qirot. Rugi awake dhewe, ambendino ora nganti semono ya. Awake dhewe ambendino takziah to Pak. Takziah ambendino tim kunti. Ting Masjidil Haram mungkin Pak nggih. Kan tiap manus, wah itu Masya Allah itu pasti Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu kan setiap kali bar sholat mesti apa Pak? Sholat jenazah nggih? Berarti ping 5 loh Pak, jangan Pak. Ya kalau umrah itu biasanya itu, umrah atau haji itu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bar niku mesti ono sholat jenazah. Sekirot. Wah, Masya Allah itu. Wah, double pahalane di sana ya Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan panjenengan sedaya bisa ziarah, bisa ibadah di tanah suci. Amin. Nah, ini Rasulullah mengatakan bagaimana mamin mayitin, tidaklah ada satu jenazah tusalli alaihi, dia disolatkan ummatu minal muslimin, sekelompok dari kaum muslimin, ya belughuna mi'ah, jumlahnya sing nyolatke nganti 100, kulluhum yasfa'una lahu, semuanya memberikan syafaat pada dia. Maksudnya apa memberikan syafaat? Ayat ulahu, mendoakan kebaikan untuk dia. Illa sufi'u fihi, kecuali orang tadi akan mendapatkan syafaat dari mereka. Maksudnya doanya dari orang-orang yang mensolatkannya tadi diterima sama Allah. Doa ini apa niku? Kalau macam saya mengetos doakan Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, rahmati dia, ya, dan seterusnya.
Masya Allah itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu doanya kan apik-apik itu. Ya, di lapangan kuburnya diganti keluarganya yang lebih baik. Wah, itu ada kejadian, Pak. Itu ada yang kayak gitu, itu keluarganya ratrimut diajar di sebelah ya, Pak. Jadi bagaimana? Jadi yang meninggal istrinya. Ini suaminya pencemburu, Pak. Jadi sebelahnya sholat itu kurungu. Ya, wa abdilha apa namanya? Zaujan khairam min zaujiha. Ya Allah, gantikanlah suaminya dengan suami yang lebih baik dari yang sekarang. Nesu niku, Pak. Diajar sebelah ini. Kejadian itu mungkin nih mboten ngetos niku nggih. Ya, padahal nanti bagaimana? Artinya nanti kalau sudah ke surga ya bukan suami yang ini maksudnya. Suaminya udah jadi lebih baik lagi kan gitu. Nah, itu isinya baik semuanya. Masya Allah, dan itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala bila jumlahnya tadi berapa, Pak? 100 tadi. Nih, yang di hadis tadi kan 100 ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain Rasul mengatakan dari Abdullah bin Abbas, annahu mata ibnun lahu bi Qudait. Ya, ada anak beliau yang meninggal dunia ya di sebuah tempat namanya Qudait atau bi Usfan. Ya. Kemudian faqala ya Qurayb, nanti ada hadis yang kaitannya dengan apa namanya ini jumlahnya, Pak ya. Ya. Dia katakan Ibnu Abbas kepada sahabatnya Qurayb, undur mastama'alahu minan nas. Lihatlah berapa orang yang berkumpul dari orang-orang. Qala fakharajtu. Qurayb ya sahabatnya Ibnu Abbas atau muridnya keluar. Fa idza nasun qad istama'u lahu. Orang-orang sudah pada kumpul mau nyolatkan. Fa akhbartuhu, maka saya kabarkan kepada Ibnu Abbas. Faqala taqulu hum arbaun. Ya. Apakah kamu katakan mereka jumlahnya 40? Qala na'am, ya jumlahnya 40. Qala akhriju, kalau demikian mayatnya segera keluarkan, jenazahnya keluarkan. Fa ini sami'tu sallam yaqul, karena sungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, ma min rajulin muslim, tidaklah seorang muslim itu meninggal dunia. Fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, dan yang mensolatkan jenazah tadi 40 orang laki-laki, 40 orang maksudnya, Pak. La yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak menserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, illa syafa'ahumullahu fihi, ya kecuali Allah akan berikan syafaat mereka untuknya. Maksudnya doanya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sekali lagi para bapak sekalian, kalau panjenengan sami berusaha kalau ada yang meninggal dunia kita mensolatkan. Syukur-syukur iso 40, iso 100, iso lebih dari itu. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Ya, paling ora pinten Pak niku, Pak? 40. Syukur pinten mau? 1. Syukur iso luweh melih. Nah, ini lebih baik lagi, semakin banyak semakin baik, ya. Demikian juga hadis yang lain riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankan dari Malik bin Hubairah. Qala Rasulullah mengatakan, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu meninggal dunia, fa yusalli alaihi thalathatu sufuf. Ya, dan mensolatkan badannya itu 3 shaf minal muslimin. Ya, 3 shaf kaum muslimin. Illa aujaba, kecuali aujaba. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya surga, atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada mayat tersebut dengan janji dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Malik bin Hubairah, apabila yang mensolatkan jenazah itu sedikit, ya, maka jazaahum thalathata sufuf, ya, maka beliau membaginya menjadi 3 shaf. Nah, ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ya, ini walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini lemah, namun kita di sini disebutkan hadisnya paling tidak sampai derajat yang hasan. Ala kulli hal, kalau bisa tentu diperbanyak, ya, diperbanyak yang mensolatkannya. Mungkin ini saja, Pak ya, cukup ya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah. Masih ada berapa kaitannya dengan adab-adab terkait dengan jenazah. Kemudian setelah itu adab-adab terkait dengan masalah ziarah kubur. Ini jenazah cukup banyak juga ini, ya, masih cukup banyak ini. Nah, semoga yang kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan. Wa aqu da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.